Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid apa niki? Masjid Aisyah. Nggih, di Masjid Aisyah Al-Misbahi Al-Furqan di desa di Lumbir. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Panjenengan hadir sekarang ini tujuannya apa? Napa? Ngaji nopo? Ngaji ilmu agama. Kenapa jenengan ngaji ilmu agama? Butuh ben pinter deh gue. Masya Allah. Kita butuh untuk belajar ilmu agama karena ilmu agama adalah kebutuhan. Dan belajar ilmu agama itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya fardu. Fardu niku napa? Wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Tapi yang namanya belajar agama itu ada aturannya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain di dalam agama kita juga ada aturannya. Salat ibadah atau bukan? Ibadah. Wonten aturannya apa mboten? Wonten. Puasa ibadah apa mboten? Ibadah. Ada aturannya atau tidak? Ada. Haji ibadah atau bukan? Ada aturannya? Ada. Boleh enggak haji tanpa aturan? Tidak. Salat tanpa aturan? Tidak boleh.
belajar agama juga ibadah. Sehingga belajar agama juga ada aturannya. Seandainya sholat dikerjakan tanpa aturan bisa mubah, begitu pula belajar agama tanpa aturan bisa mubah. Panjenengan pernah nggak dengar ada orang sinau agama aja dhuwur-dhuwur, mbok stres? Pernah jenengan dengar ada orang ngomong seperti itu? Pernah? Gue bener apa salah? Kalau ada orang mengatakan, loh kayak buktinya sinau dhuwur-dhuwur suwe-suwe golek mondok malah tamat-tamat jadi stres. Tadi jenengan katakan nggak benar, tapi kenyataannya ada orang stres setelah tamat apa? Pondok. Dan niku sing bener sing pundi niku? Sing ora stres ya iya. Pasti ada sebabnya. Tidak mungkin orang itu belajar agama gara-gara belajar agama jadi stres, itu tidak mungkin. Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Mungkin belajar agamanya tidak sesuai aturan. Aturan belajar agama itu apa saja? Perhatikan baik-baik. Aturannya terkait dengan 4 hal. Berapa hal? 4 hal. Yang pertama, santri. Aturan terkait napa? Santri. Santri itu sinten? Santri nggih jenengan yang sedang belajar agama. Ini yang pertama. Napa? Santri. Yang kedua, ustad. Ustad itu sinten? Ya ora kudu nyong. Yang mengajarkan ilmu agama. Namanya terserah, mau ustad, mau kiai, mau ajengan. Kalau di daerah mana? Jawa Barat, terserah. Yang penting ini ustad yang ngajar agama. Sampun pinten niki? Kalih. Nomor 3, ilmu yang dipelajari. Apa nomor 3? Ilmu yang dipelajari. Yang keempat, cara belajarnya. Coba diulangi apa yang pertama? Nomor kali? Nomor 3? Nomor sekawan? Cara belajarnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, santri. Bagaimana mungkin akan terjadi proses belajar agama kalau tidak ada apanya? Santri ini. Jadi saya duduk di sini seharusnya berterima kasih kepada jenengan. Sebelum jenengan berterima kasih kepada saya. Seandainya saya duduk di sini terus orang anak santri ini terus kepriwe? Ustadznya stres. Nggih mboten insyaallah. Jadi komponen yang pertama harus ada apanya? Santri. Yang namanya santri itu kan tingkat pemahamannya, tingkat kecerdasannya antara satu dengan yang lainnya sama atau beda? Beda. Ada santri yang dijelaskan sekali langsung paham. Ada santri sing wis ping kopang kaping ora paham. Wonten mboten? Jane nek ditakoni paham. Mantuk. Barang ditakoni maning, dia mau apa? Embu. Wonten kata siku?
Berarti kalau misalnya kita tidak paham, apa terus mandek golek ngaji? Seandainya kita ini sudah hadir pengajian, kok nggak mudeng-mudeng, berhenti atau lanjut? Lanjut. Wis ngerti orang mudeng malah mandek sih kepriye. Pernah ada seorang kakek belajar agama bertahun-tahun kepada seorang ulama. Setelah sekian tahun belajar, si kakek ini merasa kok ya ilmune kayak orang nambah-nambah. Ujarku ya wis tahunan, tapi ya sinau siki engko kelalen. Ngajine napa? Tulen. Napa tulen? Sinau kelalen. Urung metu wis kelalen. Urung metu bubar kowe wis. Ustaznya ngomong apa mau? Akhirnya mbah-mbah ini kemudian curhat kepada ulama tempat dia ngaji. Syekh, gimana saya ini sudah lama ngaji, kok kayaknya ilmunya enggak nambah-nambah. Baru belajar tadi, sekarang sudah lupa. Apa ya sebaiknya saya berhenti saja? Saya merasa tidak dapat tambahan apa-apa. Apa jawaban dari ulama tersebut, Mbah? Apa tidak cukup panjenengan itu mendapatkan janji Kanjeng Nabi SAW? Loh, memang Kanjeng Nabi SAW itu kasih janji apa? Kanjeng Nabi SAW ngendika, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kanjeng Nabi SAW itu menjanjikan dalam sabdanya, barang siapa meniti suatu jalan dalam rangka untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Surga. Mbah, apa jenengan tidak cukup mendapatkan janji masuk surga dari Kanjeng Nabi SAW? Cukup napa mboten? Cukup napa mboten? Cukup. Kita sudah mendapatkan peluang besar untuk bisa masuk surga sebagaimana dijanjikan oleh Kanjeng Nabi SAW. Itu sudah cukup. Walaupun kita itu kadang-kadang boten paham. Syukur-syukur paham. Jadi panjenengan datang ke sini itu akan dimudahkan insya Allah jalannya kemana? Ke surga. Seandainya Allah menakdirkan kok panjenengan di perjalanan menuju ke sini kemudian meninggal dunia, mudah-mudahan meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah. Daripada mati arep nonton ebek, pas. Mendingan matine badhe napa? Ngaji. Ini yang pertama. Yang pertama terkait dengan sinten? Santri. Yang kedua, aturan yang dibutuhkan dalam belajar agama adalah terkait dengan sinten? Ustadz, yaitu guru yang mengajarkan ilmu agama tersebut. Ketika panjenengan akan belajar agama, tentunya panjenengan membutuhkan guru yang akan membimbing belajar jenengan. Ketika kita akan mendatangi guru, maka kita tidak boleh asal-asalan. Boten pareng sene mune, boten pareng. Ketika kita akan belajar agama, maka kita lihat satu,
apakah gurunya itu punya ilmu atau tidak. Yang kedua, apakah gurunya ini mengamalkan ilmunya atau tidak. Yang ketiga, apakah gurunya ini punya etika dan adab yang baik atau tidak. Jajal baleni. Satu, nopo? Punya ilmu apa? Boten. Nomor kali, ilmune diamalaken apa? Boten. Nomor 3, adabnya bagus atau tidak. Kata para ulama kita, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna minhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini bagian dari agama. Kalian pilih-pilih belajar dari siapa ilmu agama tersebut. Gak boleh kita itu asal-asalan ketika belajar agama. Saya tanya sama jenengan, ketika jenengan sakit gigi, perginya ke dokter apa? Gigi. Nek padane ana wong lara untu, lungane meng dokter hewan. Pripun? Sehat apa mboten? Iki kayane wong mandan kurang sehat. Apa maning lara untu lungane meng montir. Nah sekarang di zaman kita ini belajar agama, tidak sedikit orang yang asal-asalan. Arab sinau agama lo, asal nemu nang YouTube, asal krungu ana pengajian hadir. Dilihat apakah betul-betul orang ini yang akan kita ambil ilmunya itu punya ilmu beneran atau tidak. Ilmu agama itu luas atau sempit? Luas banget. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu akidah, ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih. Luas banget ilmu agama itu. Fikih saja itu bisa dibagi-bagi. Ada fikih sholat, ada fikih zakat, ada fikih puasa, ada fikih haji, ada fikih muamalah, cara jual beli. Itu luas sekali ilmu agama. Saya kasih contoh sama jenengan ya. Dulu ketika kami belajar di Madinah, kami ngambil S1-nya di bidang hadis. Ilmu namanya ilmu apa? Hadis. Kami belajar hadis itu 4 tahun. Kursinau hadis tok. Pinten tahun? 4 tahun. Dan sampai sekarang saya merasa ilmu tentang hadis saya itu masih sedikit. Padahal wis sinau pinten tahun? 4 tahun. Karena ternyata ilmu itu sangat luas. Sehingga tidak bisa kita lantas jadi ustadz, jadi guru, modalnya kursi nau sekarang pundi wau? YouTube. Sinaune teng Syekh sinten Syekh Google. Tidak cukup. Kita harus belajar kepada guru yang memang betul-betul mumpuni ilmu agamanya, ahli di bidang tersebut. Cukup hanya guru itu punya ilmu? Tidak. Gurunya mengamalkan ilmunya atau tidak? Wis gampangnya iki bae, mangsane salat mangkat masjid apa ora, wis gampang iku ya. Karena kan ada sebagian orang sekarang ketika kita datang ke rumah seseorang yang katanya ulama atau katanya guru agama, ternyata begitu mangsane Jumatan orang mau masjid. Takoni, kowe jenenge ora mau masjid kae? Anu salat Jumate nang Mekah.
Mabur. Loh, nama kasih jam pira siki? Seandainya kita sekarang jam 12, di Mekah baru jam berapa? Kurangi 4 jam pinten? Jam 8. Salat Jumat apa jam 8? Jam 8 ya salat napa? Salat duha. Apakah orang seperti ini layak untuk diambil ilmunya? Mboten, wong tidak mengamalkan ilmunya kok. Guru itu seharusnya mboten jarkoni. Napa jarkoni? Rataye ngajar, rataye lakoni. Dilihat amalannya, mengamalkan ilmunya atau tidak. Terus apa yang ketiga tadi? Adab dan akhlaknya. Ini penting sekali jamaah yang kami hormati. Panjenengan tahu ada seorang ulama besar, muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hambal, atau disingkat dengan Imam Ahmad. Sinten? Imam Ahmad. Imam Ahmad ini kalau ngisi pengajian, kinten-kinten yang hadir pinten? Imam Ahmad ulama besar. Kalau ngisi pengajian kira-kira yang hadir berapa orang? 20? Akthar min 5.000, lebih dari 5.000 orang sekali apa? Pengajian. Dari 5.000 orang itu, aqallu min 500 yaktubun, sing nulis, menyimak nulis apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, sekitar 500-an atau kurang. Dari berapa? 5.000 sing nulis, nggawa buku, nggawa pulpen, pinten? 500. Kayak nang kene ya. Berarti sisanya pinten? 4.500. Wis sing 4.500 ngapa jajan? Nah, kira-kira menurut jenengan member sing 4.500 kuwi pada ngapa? Ngantuk? Kayak nang lumbir. Perhatikan baik-baik. Wal baqi, sisanya, yata'allamuna minhu husnal adabi wa husnas samti. Sisanya itu belajar adab, belajar etika dari Imam sinten wau? Imam Ahmad. Kita itu belajar agama menggunakan guru. Salah satu penting dan urgensinya adalah supaya kita bisa berguru adab, bukan hanya berguru ilmu. Adab apa Ustadz? Yo adab cara berbicara yang benar, adab menjaga kejujuran. Apa kata mbah kita dulu? Ajining diri soko lati. Orang itu akan diukur harga dirinya, kehormatannya itu dari lati. Napa lati? Dari lisan dia. Kalau dia berkata A kemarin, apakah sekarang tetap A napa mboten? Ya. Apa berubah jadi napa? B. Wingi kedele ngesuk tempe. Ini akan dilihat.
Dan harus dilihat. Ketika kita akan berguru kepada seseorang, lihat adabnya, kejujurannya bagaimana. Lihat bagaimana kasih sayangnya kepada murid-muridnya, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kalau panjenengan biasa dengerin radio, napa? Insani. Kayak wingi nih kok kayak pengajian Senin pagi itu kan saya biasa ngisi pengajian tentang pendidikan apa? Anak. Cara mendidik anak yang baik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan dikira gampang boleh mempraktekkan. Wong kan ngertine ustadznya pinter ngomong tentang pendidikan anak, pinter ngomong. Jadi pinter apa nih? Ngomong nih. Tapi prakteknya, waduh, masya Allah. Kadang-kadang ya bocah pola, bapak keprada. Jadi anaknya ustadz kayak kae. Ya, main temen. Jadi kita ini yang diustadkan, yang dianggap sebagai guru, itu punya tanggung jawab yang berat. Ya. Karena kita bukan hanya dilihat ilmunya, tapi juga dilihat adabnya, dilihat akhlaknya. Maka siapapun yang menghabiskan waktunya untuk mengajarkan agama, maka perhatikan adabnya, perhatikan akhlaknya, perhatikan etikanya. Ini yang kedua. Yang pertama santri, yang kedua apa? Ustaz. Yang ketiga apa tadi? Ilmu yang dipelajari. Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak semua ilmu itu boleh dipelajari. Apa? Tidak semua ilmu boleh dipelajari. Karena umur kita itu terbatas. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap pagi mengajari kita untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus wariskan thayyiban, terus wa amalan mutaqabbalan. Sampun hafal? Sampun? Cobi dibaleni 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nek bareng-bareng kayane apal kabeh. Kayane nek kon siji-siji engko ya mbuh ya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu. Kita memohon apa? 1, ilman nafi'an. Napa ilman nafi'an? Ilmu yang bermanfaat. Terus apa lagi kita minta kepada Allah? Wariskan thayyiban. Apa artinya? Rezeki yang baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Napa? Amal yang diterima. Perhatikan, nomor 1 yang kita minta udah duit. Duit nomor pinten? Nomor kali. Yang pertama kali kita minta adalah ilman nafi'an. Napa ilman nafi'an? Ilmu sing manfaat. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, kalau ada ilmu yang bermanfaat, berarti wonten ilmu sing tidak bermanfaat. Kuwi rasa disinauni.
Ilmu yang tidak bermanfaat itu nggak perlu dipelajari. Yang dipelajari ilmu yang bermanfaat. Ilmu sing bermanfaat sih kepripun Ustaz? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika kita pelajari akan mendekatkan kita kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Begitu sinau ilmu yang bermanfaat, tambah rajin lemeng masjid. Begitu belajar ilmu yang bermanfaat, lisannya semakin terjaga, semakin jujur. Begitu belajar ilmu agama, semakin tawadu. Napa tawadu? Rendah hati napa rendah diri? Rendah hati, semakin tawadu, tidak mudah-mudah merendahkan orang lain. Semakin belajar, oh ternyata amalan anu ternyata ada dalilnya, yang ini tidak ada dalilnya, sehingga tidak mudah-mudah untuk menyalahkan, menyesatkan, memvonis tidak benar. Karena dia semakin luas ilmunya. Oh jebule kayak anak dalile, oh jebule dalile kuat, oh singki orang anak dalile. Ini ilmu yang bermanfaat, yang membuat seorang itu semakin tawadhu. Maka diumpamakan dalam perumpamaan kita bagaikan padi, semakin berisi semakin merunduk. Pari sing kaya kiye kuwi sing apa? Sing kopong ora ana isine. Apa jenenge? Gabuk. Ungkapan yang lain tong kosong nyaring bunyinya. Anu kosong mulane suarane seru. Ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang membuat orang itu semakin tawadhu, semakin menjaga lisannya, semakin baik dengan orang lain, semakin dewasa menyikapi perbedaan yang masing-masing ada dalilnya. Kecuali kalau yang satu tidak ada apa? Dalilnya. Dan kita tidak tahu ini ada dalilnya atau tidak ada dalilnya kalau kita tidak pernah belajar. Dan belajarnya harus benar, tidak boleh sembarangan. Nah, ini akan kita pelajari pada poin yang keempat. Kita ulangi, yang pertama apa? Santri, yang kedua Ustaz, yang ketiga ilmu yang dipelajari, harus ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, yang terakhir, ini jam pinten? Jangan ngawur lah. Jam pinten? 7 berapa? Nah, dia jujur dia. Nah. Mundur kan sekali-kali. Yang keempat adalah cara belajar. Cara belajar itu penting banget. Belajar agama itu harus bertahap. Napa? Bertahap. Bertahap itu ya artinya sedikit demi sedikit, sesuai dengan tahapan. Kalau boleh saya umpamakan, belajar itu seperti makan. Belajar itu seperti apa? Makan. Cuman bedanya nasi itu makanan perut, ilmu itu makanan hati. Saya tanya sama jenengan, di usia berapa manusia bisa makan rawon? Di usia berapa? Suwe temben. Larang. Enggak, pencernaan loh. Perut manusia itu bisa menerima rawon itu umur berapa toh? Hitung tahun ya. Masalah jenengan sampai usia 7 tahun belum pernah makan rawon ya terserah. Tapi ini saya mau bicara perut orang, ya, manusia itu kan
bisa menerima makanan seperti rawon, soto, gulai, itu kan usia-usia berapa? 7 tahun ke atas. Kalau namanya bayi baru lahir, bayi nembe apa? Lahir. Apa makanannya? ASI, air susu ibu. Terus setelah ASI latihan, mulai makan makanan yang lain. Nopo? Kupat, astagfirullah. Urung. Nopo? Bukan bubur. Pisang. Pisang pun cara makannya disendoki, orang langsung dilebokaken iki. Disendoki, kemudian di nopo? Suapkan, baru latihan makan bubur. Latihan makan bubur, sega lemes, terus begitu sampai akhirnya dia bisa makan apa? Rawon. Saya tanya sama jenengan, apa jadinya seandainya bayi baru lahir kon mangan rawon? Mendem, bahkan bisa sampai mati. Apa sing salah rawone? Bukan. Karena tidak memakai tahapan. Belajar agama itu ada tahapannya, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang kami hormati. Karena ilmu itu mulai dari yang ringkas dipelajari dulu. Setelah yang ringkas, yang menengah, setelah menengah yang berat-berat. Nah ini nembe sinau awal langsung nyinauni ilmu sing nopo? Sing abot. Ya stres mau. Berarti stresnya itu bukan karena dia sinau agama, tapi stresnya karena apa? Tidak melalui tahapan. Fikih misalnya atau hadis misalnya. Ilmu hadis itu para ulama kita ngarang buku dari yang kecil tipis banget sampai yang agak tebal sampai yang tebal. Contoh misalnya, kalau orang mau belajar hadis itu biasanya dia akan memulai dengan belajar bukunya Imam Nawawi, judulnya Arba'in. Napa? Arba'in. Arba'in Nawawi. Tipis bukunya, ya, buku saku. Ya, tipis. Isinya sekitar 40-an lebih hadis. Itu hadis yang ringkas-ringkas, yang pokok-pokok. Nanti kalau sudah selesai buku, belajar buku arba'in, dia bisa pindah buku yang lainnya yang lebih tebal. Ya, misalnya Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti sudah naik, mulai bisa membuka buku yang tebal-tebal, misalnya Fathul Bari, juga karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syarah Sahih Bukhari. Itu buku tebelnya 15 jilid. Pindah? Semene iki. Semeja niki. Loh, ini ada bayi kon sinau apa? Fathul Bari, ya semaput. Jadi belajar agama itu ada caranya. Caranya adalah bertahap. Apakah cukup bertahap? Tidak. Selain bertahap, dia harus berguru. Tidak bisa belajar sendiri. Tapi kan aku duwe buku, Ustaz, bisa baca sendiri. Betul, tidak apa-apa. Tapi Anda panjenengan tidak cukup hanya beli buku, tapi harus mempelajari buku itu dengan guru. Kenapa? Bahaya. Kata para ulama kita, man kana syaikhuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min shawabihi. Barang siapa gurunya buku, maka akan lebih banyak salahnya dibanding benernya. Tidak cukup.
Sekarang jangan dipikir kalau ada Google, ada YouTube itu sudah cukup kita jadi ulama. Enggak cukup. Harus pakai guru. Kenapa harus pakai guru? Karena guru itu yang akan mengarahkan kita. Ini loh yang harus dipelajari dulu. Jangan kamu belum saatnya belajar yang ini. Kalau di YouTube kan apa saja kita bisa buka, terserah kita. Tapi kalau guru yang baik, dia akan kasih tahu, le, ki urung maksane. Ya. Engko ki sinau dhisik sing kiye. Nganti rampung, menek rampung pindah. Loh ya suwe, ya memang belajar ilmu itu lama. Enggak bisa instan. Dari demi apa? Belajar agama itu lama, butuh waktu. Nih ya saya kasih contoh. Saya mulai belajar agama itu dari ayah kami, Ustadz Zaini Muhayyad. Mungkin pernah ada yang dengar. Allah yarham. Beliau pernah menjadi pengasuh pondok pesantren Miftahus Salam di Banyumas selama sekitar 20-an tahun lebih. Ketika saya masih kecil, saya belajar ilmu agamanya sama beliau. Sinau Quran, sinau yang lain sama beliau. Sampai tamat SD. Berarti pinten tahun niku? 6. Ya, 6 tahun. Setelah 6 tahun, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk belajar mondok selama 6 tahun. SMP, SMA di pondok belajar agama. Berarti pinten tahun? 12 tahun. Setelah itu melanjutkan S1 di jurusan agama juga. Selesai 5 tahun. Berarti pinten tahun? 17 tahun. Setelah itu lanjut S2 jurusan agama lagi, selesai 5 tahun. Berarti bila 22 tahun. Alhamdulillah saya menghabiskan waktu 22 tahun untuk belajar agama. Nganti seprene butuh sinau. Mulane kalau saya ngisi gawa kayak gini. Kemana-mana kalau saya ngisi saya berusaha untuk nulis. Sinau dulu, belajar dulu. Gak bisa. Ustadz karbitan itu gak bisa. Gedang lah bisa. Gak bisa. Harus belajar. Dan membutuhkan lama. Waktu yang apa? Lama. Tulu zamanin, waktu yang lama. Orang kursuwe tok. Kok suwe nang pondok ngingu bulus. Bukan. Sinau yang lama dan tersistem. Ada caranya, ada tahapannya. Jadi maaf tadi saya cerita itu sekedar untuk memberikan ilustrasi. Banyak ulama yang lebih lama dibandingkan kami. Banyak sekali. Saya itu belum ada apa-apanya dibandingkan para ulama. Yang mereka bisa belajar itu sampai 40 tahun. Nanti 50 tahun. Butuh waktu. Mari kita ulangi. Ada berapa aturannya? 4. Apa yang pertama? Santri. Yang kedua? Yang ketiga? Ilmu yang dipelajari. Yang keempat? Cara belajarnya. Alhamdulillah. Pas jam itu seprapat. Kurang ya dari mengradio insani. Gelombangnya pinten? 88,8. Gampang mbok boleh ngapalakan wolu. FM napa AM? Orang ngerokakan berarti gue. FM napa AM? Kok AM? Napa? FM 88,8 FM. Silakan disimak, mudah-mudahan bisa menambah ilmu buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Jadi yang wis rampung, ya wis wong materi wis rampung. Jadi saya minta maaf, nggak bisa lama-lama. Semudah-mudahan apa yang kita pelajari sebentar itu bermanfaat. Ya. Jadi ngaji gue sing penting udu
suwene akeh bukan. Tapi ilmu yang kita pelajari yang paling penting paham, kemudian diapakan? Diamalkan. Itu yang paling penting. Dan mohon maaf memang jarak dari sini ke rumah tuh masih jauh. Jadi aku rampung jam 8 gue kok betul ngomah bu jam pirang. Jadi memang butuh waktu untuk perjalanan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Kata sangat kelentak kelentunipun atur. Kula nyuwun gunging pangapunten. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.